Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Batam. Pagi, Pagi Bang Tony. Oke, senang berjumpa di podcast kita kali ini. Di sini kita akan membahas dari hasil pembelajaran agenda 1 terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Yosua, silakan Bang Yosua. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Yosua Simangunsong. Yang kedua ada Kak Dila, silakan Kak. Hai, nama saya Nur Fadila. Lalu ada Kak Maya. Hai, nama saya Maya Handayani. Yang terakhir ada Kak Indah. Halo, nama saya Indah. Dengan saya sendiri Antoni Maulana. Oke teman-teman, di sini harapannya sih di podcast ini kita dapat saling sharing soal kebudayaan kita masing-masing sebagai bentuk wawasan kebangsaan kita. Kemudian kita berbicara terkait isu-isu kontemporer kebudayaan yang lagi hangat di masyarakat, serta bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemudi sekaligus calon ASN dapat menjaga dan melestarikan budaya tadi sebagai perwujudan bela negara kita. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, saya mau menanyakan kepada teman-teman apa pembelajaran yang didapatkan dari agenda 1 kemarin. Yang pertama mungkin Kak Maya terlebih dahulu ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Bang Antoni. Jadi dari hasil pembelajaran yang saya dapat dari agenda 1, dari segi wawasan kebangsaan, tentunya kita harus mengetahui pentingnya berwawasan kebangsaan bagi seorang calon ASN untuk dapat menjalankan peran sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan. Terima kasih Bang Antoni. Terima kasih Kak. Mungkin ada Sama. tambahan dari Kak Dila, silakan Kak Dila. Oke, makasih Bang Antoni. Mungkin saya setuju ya. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai bela negara karena merupakan tanggung jawab dan tugas kita sebagai calon ASN untuk tetap dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin gitu ya Bang. Oke, terima kasih Kak Dila. Oke, garis besarnya mungkin betapa pentingnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara bagi kita sebagai calon ASN ya. Kita masuk ke tema kita tentang kebudayaan teman-teman. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu budaya. Budaya itu ialah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah adat istiadat. Indonesia dan budaya adalah sebuah keterikatan yang sudah dikenal luas oleh mancanegara. Apa sih menurut teman-teman yang paling menarik dari kata Indonesia dan budaya? Mungkin menurut Bang Yosua dulu ya, silahkan Bang Yosua. Menurut saya yang menarik dari Indonesia dan kebudayaannya ialah kita memiliki budaya yang beraneka ragam, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman ini tentunya terdiri dari suku, agama, bahasa, adat istiadat, makanan khas daerah. Itu tentunya menjadi kekayaan kita yang sangat berharga dan perlu kita banggakan dan kita tunjukkan pada dunia internasional. Begitu Bang Antoni. Oke, terima kasih Bang Yosua. Dari Kak Indah mungkin ada pendapat Kakak? Satu kata dari saya yaitu indah. Pelangi itu nggak akan indah jika hanya satu warna, dan juga jika dipaksakan satu warna. Beruntung bagi kita sebagai bangsa Indonesia memiliki berbagai macam jenis bahasa, tarian, makanan, sampai dengan keindahan alam daerah masing-masing seperti pantai, gunung, dan sebagainya. Maka tugas kita ialah menjaga itu semua agar tidak diklaim oleh negara lain di masa yang akan datang. Luar biasa. Oke teman-teman, dapat kita sepakati ya bahwasanya kebudayaan di Indonesia itu beraneka ragam dan sangat indah. Tugas kita sebagai calon ASN untuk menjaga kelestarian kebudayaan tersebut. Kita mungkin di sesi selanjutnya kita mau sharing ya. Kita kan berbeda-beda nih calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Batam, punya daerah asal masing-masing, punya kebudayaan masing-masing yang berbeda. Boleh nggak saya minta tolong teman-teman sebutin satu budaya yang dapat dibanggakan dari daerah asal masing-masing. Yang pertama mungkin ada Bang Yosua, silakan Bang. Ya Bang Tony, saya mau sharing sedikit
tentang kebudayaan di daerah asal saja, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Di mana Provinsi Sumatera Utara punya ikon, yaitu Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia Global Geopark. Dan tentunya Danau Toba memiliki ciri khas masyarakat, menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Utara, dan tentunya sudah terkenal di mata dunia ya Bang Antoni. Luar biasa. Terima kasih ya Bang Yosua ya. Oh ya Bang Yosua, saya tuh kagum banget loh dengan Danau Toba yang di tengahnya itu ada pulaunya. Juga katanya tuh luasnya seluas Singapura ya. Nggak kebayang lah gimana gedenya itu. Saya juga belum pernah ke sana. Nah, ya benar Kak Indah. Danau Toba itu punya pulau di tengahnya. Danau Toba memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km. Di mana di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir namanya. Pulau Samosir ini katanya hampir sama luasnya dengan Pulau Singapura. Kita bayangin aja Pulau Singapura kita masukkan ke dalam di tengah-tengah Danau Toba. Dan itu masih ada lebih sisanya untuk perairan di Danau Toba. Bisa kita bayangkan betapa luasnya Danau Toba dan betapa kayanya alam kita Indonesia. Seperti itu Kak Indah. Oke, luar biasa sih. Terima kasih ya Bang Yosua ya. Ayo Kak Indah segera ke Danau Toba. Ya, ayo. Ya, mungkin selanjutnya dari Kak Nurfadila ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bang Antoni. Mungkin saya sini cerita sedikit tentang suku saya, yaitu Bugis ya. Jadi di suku Bugis itu ada kapal layar khas yang bernama kapal pinisi. Itu merupakan khas buatan suku Bugis dan suku Makassar, yang pembuatannya itu diwariskan secara turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak ribuan tahun yang lalu, kapal ini telah menjelajahi dunia hingga ke Afrika. Mungkin begitu ya Bang ya. Luar biasa. Kapal pinisi ya Kak ya. Juga sudah terkenal sampai mancanegara. Terima kasih Kak Dila. Selanjutnya Kak Maya, silakan Kak. Ya, makasih Bang Antoni. Jadi kebetulan karena saya dari Kota Medan, jadi saya ingin memberitahu pada teman-teman bahwa di Kota Medan itu ada yang namanya ikon yang sangat terkenal di Kota Medan, yaitu Istana Maimun. Itu berasal dari Melayu Delhi ya. Jadi ciri khasnya itu pintu dan jendelanya itu dirancang dengan gaya Spanyol dan didesain dengan gaya tradisional Istana Melayu yang memanjang di depan dan didominasi dengan warna kuning dengan ciri khas Melayu. Luas lahannya itu 217 kali 200 meter persegi dengan luas bangunan Istana Maimunnya itu mencapai 2.772 meter persegi. Itu sih Bang yang bisa saya banggakan dari Kota Medan. Terima kasih Bang Antoni. Terima kasih Kak Maya, luar biasa Istana Maimun. Salah satu yang sangat kita banggakan ya. Terima kasih Kak Maya. Selanjutnya Sama-sama Bang Antoni. Kak Indah, silakan Kak. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun dulu. CPNS harus berakhlak. Itulah tema Latsar sekarang. Nama saya Indah, Abang dan Aka. Tak kenal maka tak sayang. Saya berasal dari Batam dan sangat-sangat bangga dengan pantun karena sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Saya sangat-sangat bangga. Luar biasa. Terima kasih Kak Indah. Kalau boleh saya balas pantunnya Kak. Boleh Bang, boleh. Pergi ke pasar membeli salak, singgah sebentar di rumah kerabat. Ayo jadi ASN berakhlak, negara kuat, negara hebat. Oke, terima kasih teman-teman sudah memaparkan kebanggaan budaya masing-masing. Luar biasa, sangat-sangat beraneka ragam, dan itu merupakan kekayaan yang sangat luar biasa dan harus tetap kita lestarikan. Dari keanekaragaman tersebut, dari kekayaan tersebut, tentunya pastilah ada isu-isu kontemporer tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas bersama isu apa saja sih, isu kontemporer apa saja sih yang ada di Indonesia itu. Mungkin saya bisa bertanya ke Bang Yosua dulu yang pertama. Silakan Bang Yosua. Ya Bang Antoni, isu yang sempat hangat dan sempat heboh di negara kita Indonesia, salah satunya isu klaim budaya ya, di mana budaya-budaya Indonesia itu sempat diklaim oleh negara tetangga kita Malaysia. Dan ini bukan cuma satu kali aja Bang Antoni.
Malaysia mengklaim 7 budaya Indonesia, 7 budaya asli kita diklaim oleh Malaysia. Salah satunya itu tari tortor, reog, makanan rendang, cendol dan banyak lainnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena tingkat kesadaran masyarakat kita akan pentingnya melestarikan budayanya itu sangat rendah ya. Dan bagaimana cara kita ASN untuk mencegah ini, itulah yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda yang Antoni. Oke, terima kasih Bang Yosua. Salah satu isu kontemporer ya, yaitu klaim budaya dari negara lain. Oh iya Bang Yosua, gini Bang, apa sih setelah Malaysia mengklaim itu, bagaimana sih kelanjutannya Bang? Nah, jadi waktu Malaysia ingin memasukkan budaya Indonesia menjadi akta budaya Malaysia, beruntungnya pemerintah Indonesia cepat tanggap ya dalam hal ini. Pemerintah Indonesia langsung menghubungi kedutaan besar Malaysia di Indonesia agar klaim budaya itu dibatalkan oleh Malaysia. Dan untungnya klaim budaya itu masih bisa kita selamatkan dan kita lestarikan seharusnya Bang Tony. Oke, terima kasih Bang Yosua, luar biasa penjelasannya. Mungkin selanjutnya ke Kak Maya, ada isu kontemporer lain Kak yang yang ada di Indonesia? Silakan Kak Maya. Ya baik Bang Antoni, jadi isu kontemporer yang bisa saya paparkan mungkin konflik suku dan agama kali ya, karena masyarakat sering diadu domba dengan berita-berita hoax yang menyinggung suku dan agama, apalagi suku dan agama ini bersifat sensitif. Itu sih Bang kalau menurut saya. Nah ini sih yang paling marak ya sekarang ya, banyak berita-berita hoax yang membuat masyarakat serasa diadu domba, bingung masyarakat ini ya. Oke, makasih Kak Maya ya. Oke teman-teman, Sama-sama Bang Antoni. dari dua pemaparan isu kontemporer yang disampaikan Bang Yosua dan Kak Maya, diucapkan terima kasih. Mungkin masih banyak sebenarnya isu-isu kontemporer tentang kebudayaan lain. Selanjutnya sebagai calon ASN tentu kita diharapkan juga dapat menerapkan sikap bela negara untuk tetap dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Apa saja sih sikap yang bisa kita lakukan sebagai calon ASN? Mungkin Kak Dila dulu ya, silakan Kak Dila. Mungkin menurut saya ya, sikap bela negara yang bisa kita lestarikan itu mungkin tetap bersentuhan langsung dengan budaya, seperti yang Indah sering lakukan ya, sering berpantun, mungkin itu tetap harus kita lestarikan. Seperti Oke, luar biasa. Terima kasih. Apalagi kita di Batam ya, yang masyarakat Melayu tentu juga masih kental pantun-pantun itu. Selanjutnya ada Kak Indah, silakan Kak Indah pendapatnya. Ya, menurut saya ya, sebagai generasi muda di zaman now, sikap bela negara yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebudayaan dengan sharing-sharing kebudayaan di media sosial seperti Instagram atau TikTok, daripada kita memenuhi media sosial kita dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat seperti berita hoax. Begitu Bang. Oke, terima kasih Kak Indah. Oke teman-teman, mungkin itu ya kesimpulannya di Indonesia ini, kebudayaan di Indonesia ini sangat beraneka ragam, memiliki ciri khas masing-masing. Lalu akhir-akhir ini juga sering muncul isu-isu kontemporer yang tentunya kita sebagai calon ASN dapat menerapkan perilaku bela negara kita untuk tetap menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Mungkin sekian podcast kita pada kali ini, semoga kita dapat berjumpa di kesempatan lain. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan harus bela negara pasti. Terima kasih. Halo. Terima kasih Bang. Biarpun